dan bahkan seluruh tanah akan mengikuti getaran. Jadi, Sinta juga tidak bisa mendengar gerakan lain di luar. Setelah Tama kembali, dia tersenyum berkata kepada Sinta, "Maaf, Nona Sania, hanya masalah kecil, biarkan Anda menunggu." Sinta berkata, "Tuan Renza, kamu tidak harus begitu sopan. Apa kamu sudah selesai dengan urusanmu?" Tama mengangguk dan dengan santai berkata, "Selesai, klien sedang berkonsultasi sedikit masalah Feng Shui." Menjelaskan kepadanya dan hampir selesai. Tama bertindak terlalu tulus, jadi Sinta tidak ragu sedikit pun. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Benar Pak Renza, saya tidak tahu apakah istri Anda telah memberitahu Anda bahwa villa yang saya beli telah sepenuhnya dipercayakan kepadanya untuk dirancang dan didekorasi." Tama mengangguk dan berkata, "Dia memberitahuku tentang ini. Dia secara pribadi sangat senang karena dia tidak pernah mengambil proyek yang begitu bagus." Mengatakan itu, Tama dengan sopan berkata, "Saya juga ingin berterima kasih kepada Nona Sania karena mempercayakan proyek sebesar itu ke tangannya." Di mana, Sinta sibuk berkata, "Tuan Renza membantu saya membaca Feng Shui dan tidak mengambil sepeser pun. Saya juga membalas budi. Anda tidak boleh sopan dengan saya." Tama tersenyum tipis dan berkata dengan wajah tulus, "Karena Nona Sania sangat baik, maka jika ada kebutuhan untukku di Jakarta di masa depan, tolong jangan sopan padaku." Mendengar kata-kata Tama, mata besar Sinta tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip karena kegembiraan. Dia sengaja mendekatinya, hanya untuk mengumpulkan persahabatan dan bantuan pribadi dengannya. Hanya dengan begitu dia mungkin, suatu hari di masa depan, memiliki pipi untuk memohon padanya untuk menjual pil peremajaan padanya. Kata-kata Tama barusan memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia percaya bahwa selama dia terus berusaha dan terus lebih dekat dengannya sebelum pelelangan dimulai, maka masalah pil itu benar-benar hal yang pasti. Bersemangat sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil cangkir air dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, aku akan bersulang untukmu dengan air, bukan anggur." Tama mengangguk dan tersenyum, juga mengangkat gelas airnya dan mendentingkannya sedikit dengannya, dan berkata dengan sopan, "Ayo, ayo, Nona Sania, makan daging lagi." Setelah mengatakan itu, dia menggunakan sumpitnya sendiri dan memberinya beberapa potong dengan tangan. Melihat sumpit yang digunakan oleh Tama, Stella sedikit terkejut, jantungnya mau tidak mau berakselerasi, dan berkata dengan wajah merah, "Terima kasih, Tuan Renza." Tama tersenyum dan berkata, "Jangan sopan, pastikan kamu makan dengan baik." 20 menit kemudian, Sinta akhirnya meletakkan sumpit, sambil dengan lembut menyeka bibirnya dengan tisu, sambil dengan lembut berkata, "Pak Renza, aku kenyang. Ini mungkin makanan paling mengenyangkan yang pernah kumiliki sepanjang hidupku." Tama tertawa, "Sebaiknya jika kamu suka makan, aku akan mengajakmu makan makanan khas lokal lainnya ketika aku punya kesempatan nanti." Sinta mengikuti kata-katanya dan berkata, "Bagus sekali. Saya belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Saya tidak tahu apa-apa tentang makanan khas lokal di sini. Jika saya memiliki Tuan Renza untuk memimpin saya pasti bisa mengambil jalan memutar yang jauh lebih sedikit." Tama mengangguk dan tersenyum, "Kalau begitu dalam 2 hari, aku akan mengajakmu makan masakan paling terkenal di lembah Sungai Ciliwung." Mengatakan bahwa dia sengaja berkata dengan santai, "Tepat pada waktunya. Saya punya teman yang menjalankan sebuah restoran di Jakarta itu cukup terkenal, namanya Classic House. Nanti aku akan bicara dengannya, biarkan dia menyiapkan meja." Begitu dia mendengar kata-kata Classic Mansion, Sinta merasakan sakit kepala yang hebat. Dia berpikir dalam hati, makanan rumah klasik ini memang enak, tapi tidak enak terlalu lama, orang tidak tahan makan di sana setiap hari. Lagi pula, aku sudah dianggap sebagai kenalan di Classic Mansion akhir-akhir ini. Jika aku dikenal oleh Tama lagi, aku mungkin akan lebih memikirkannya. Pasti kerugian tanpa manfaat.
Memikirkan hal ini, dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, saya pernah ke Classic Mansion, makanannya memang sangat enak, tapi makan di sana sedikit terlalu banyak. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki opsi lain yang lebih membumi? Seperti makanan rumah pertanian hari ini, saya pikir itu sangat enak." Tama bertanya dengan heran, "Anda pernah ke Classic Mansion?" "Ups. Saya seharusnya tahu saya akan menyapa dan membiarkan bos di sana memberi Anda tagihan gratis." Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Jadi, saya akan menelepon pemilik Classic Mansion sebentar lagi. Tidak peduli kapan Anda pergi, Nona Sania, biarkan dia memberi Anda tagihan gratis." Sinta berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu baik? Mereka sudah buka bisnis. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang makan gratis? Pak Renza tidak boleh begitu sopan." Tama awalnya tidak sopan, dia hanya memperlakukan Sinta sebagai tikus kecil, sekarang menggodanya sedikit, menunggu untuk melihat penampilannya yang tak berdaya. Jadi, dia kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali dan mencari restoran dengan lebih banyak karakteristik lokal, dan kemudian mengajak Nona Sania untuk mencicipinya." Sinta mengangguk berulang kali, tersenyum, dan berkata, "Saya tidak akrab dengan tempat-tempat di Jakarta, dan saya hanya memiliki Anda sebagai teman. Jadi saya berterima kasih kepada Tuan Renza karena telah merawat saya selama ini." Tama tertawa, Oke, aku akan mengaturnya." Mengatakan itu, Tama melihat waktu dan tersenyum tipis. "Nona Sania, ini belum pagi, mengapa kita tidak berhenti di sini hari ini?" "Oke." Sinta mengangguk dan tersenyum, "Terima kasih Pak Renza atas keramahan Anda hari ini." "Terima kasih kembali." Tama tersenyum dan berdiri, melihat bahwa Sinta juga bangkit dan mengambil tas tangannya, jadi dia pergi ke pintu terlebih dahulu, membuka pintu kompartemen, dan tersenyum, "Tolong, Nona Sania." Sinta sedikit membungkuk dan menganggukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih, lalu melangkah keluar dari kotak. Sekarang, di luar pintu benar-benar gelap, dan meskipun ada lampu dinding di halaman, cahayanya masih sangat redup. Begitu Sinta keluar, tanpa sadar dia mencari sosok Tony. Namun di luar dugaan, Tony tidak berdiri di samping mobil seperti biasanya. Dia terkejut dan berpikir, di mana Tuan Liton? Di masa lalu, dia selalu menunggu di mobil. Mengapa dia hilang hari ini? Apakah dia sedang beristirahat di dalam mobil? Memikirkan hal ini, dia segera melangkah menuju Cadillac. Tetapi ketika dia sampai di jendela, dia membungkuk untuk melihat dan menemukan bahwa mobil itu kosong dan tidak ada sosok di dalamnya. Jadi dia buru-buru melihat sekeliling lagi dan tidak melihat sosok Tony di seluruh rumah pertanian. Ini membuat hatinya sedikit panik. Dia kemudian dengan cemas mengeluarkan ponselnya dan mencoba meneleponnya, tetapi telepon itu meminta dia tidak bisa tersambung. Ini membuatnya panik seketika, dan dia terus mencoba menelepon sambil berbalik di tempat yang sama dengan tergesa-gesa. Tama pura-pura terkejut dan bertanya, "Nona Sania, ada apa denganmu?" Sinta tanpa sadar berseru, sopir saya hilang." "Hilang?" Tama berkata dengan terkejut, "Orang besar yang hidup, bagaimana bisa kau bilang hilang?" "Saat aku keluar untuk menjawab telepon tadi, aku juga menyapanya." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Mungkinkah dia pergi ke toilet?" Ekspresi Sinta tidak bisa menyembunyikan kepanikan dan berkata, "Tapi ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Teleponnya selalu bisa dijangkau, tidak peduli apa, dan gaya kerjanya yang berhati-hati tidak akan pernah hilang tanpa memberitahuku. Jadi saya curiga dia mungkin berada dalam semacam masalah." Tama berkata dengan santai, "Bagaimana jika saat dia pergi ke toilet, ponselnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.